Kali ini aku akan membahas tentang teori evolusi. Tapi sebelumnya, aku mau kembali recalling lagi nih. Evolusi itu apa sih? Jadi ada beberapa kata kunci ya untuk memahami sebuah kata evolusi. Yang pertama, evolusi itu merupakan perubahan. Perubahannya terjadi pada gen dan menyebabkan fenotipnya juga berubah. Fenotip. Nah, perubahan ini terjadi secara perlahan-lahan. Karena dia perlahan-lahan, jelas membutuhkan waktu yang lama. Nah, selain itu, perubahan yang tadi sifatnya dia diwariskan ke keturunannya, sehingga nanti keturunannya akan memiliki sifat yang berbeda dengan induknya. Disebut sebagai proses spesiasi. Nah, oke, ini ya goalsnya adalah spesiasi. Nah, ada beberapa teori evolusi yang terkenal. Yang pertama aku bahas Darwin, kemudian Lamarck, dan terakhir Weismann. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu Darwin. Yang pertama. Nah, Darwin ini dia adalah ilmuwan yang sering berkeliling dunia. Jadi dia bisa mengamati beberapa variasi dari makhluk hidup. Hingga tibalah dia di Kepulauan Galapagos. Nah, di sini dia itu mengamati paruh burung finch. Jadi di pulau ini kok bentuk paruhnya kayak gini untuk memakan biji. Sementara di pulau yang lain, misalnya bentuk paruhnya agak memanjang untuk pemakan serangga. Nah, dari peristiwa ini, dari data di lapangan ini, Darwin itu mengemukakan bahwa katanya dulu itu ada satu nenek moyang dari burung finch. Nah, tapi nenek moyang ini kemudian berevolusi menjadi beberapa bentuk paruhnya, menjadi spesies yang berbeda. Nah, ini berarti ada proses spesiasi. Darwin mengatakan ini semua berdasarkan tiga pegangan gitu ya. Yang pertama, terjadi variasi. Jadi variasi, benar kan, ada variasi. Ada yang pemakan biji, ada yang pemakan insek. Ini biji, ini insek. Nah, setelah terjadi variasi ini ternyata diturunkan. Setelah itu banyak kan, karena diturunkan berarti banyak dong spesies yang memiliki beberapa fenotip. Nah, fenotip yang unggul dia akan menang, berarti terjadi proses seleksi alam. Jadi dari variasi ini, variasi mana sih yang paling bertahan di bumi yang bisa sintas? Akhirnya ditentukan dalam proses seleksi alam. Itu. Selanjutnya kita ke tokoh yang kedua, yaitu Lamarck. Nah, Lamarck ini yang terkenal ialah tentang use and disuse. Nah, ini ya. Use itu apa? Digunakan, yang disuse tidak digunakan. Nah, Lamarck ini mengemukakan tentang proses adaptasi. Jadi spesiasi itu terbentuk dari suatu proses adaptasi. Jadi kalau misalnya ini ada pohon, terus ada jerapah, awalnya lehernya pendek. Ini leher pendek ceritanya. Nah, kata Lamarck itu seiring berjalannya waktu, karena dia beradaptasi, balik lagi ke adaptasi, set di sini, karena si jerapahnya beradaptasi, lama-kelamaan leher jerapahnya akan menjadi panjang. Kenapa harus panjang? Biar jerapahnya bisa makan. Nah, itu. Leher yang tadinya pendek menjadi panjang. Jadi dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang versi Darwin, kalau versi Darwin itu karena di titik beratnya di seleksi alam, yang menang yang bertahan, yang bisa adaptif, yang bisa bertahan. Jadi kalau misalnya Darwin itu tadinya ada yang pendek lehernya, ada yang panjang. Nah, yang pendek nggak bisa makan, tentu dia mati. Sementara yang panjang sintas, itu Darwin, karena dia seleksi alam. Nah, yang terakhir ada Weismann. Weismann ini dia menolak
Lamarck, kan Lamarck itu berkata bahwa adaptasi dari lingkungan mempengaruhi fenotip, tapi Weismann ini menolak berdasarkan percobaan pemotongan ekor tikus setelah 21 generasi. Jadi 21 generasi si ekornya dipotong terus dikawinkan ya, misalnya disilangkan, dan akhirnya anaknya F-nya itu tetap ekor panjang, masih panjang sampai 21 generasi tetap panjang. Jadi kata Weismann itu evolusi itu tidak dipengaruhi oleh adaptasi lingkungan gitu. Cukup sekian.